warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal semuanya. Saya Siti Kauya Jamil Komala. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai perencanaan sumber daya manusia, tentunya kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu. Perencanaan sumber daya manusia ini terdiri dari perencanaan dan sumber daya manusia. Menurut George R. Terry, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan cara menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan pengertian sumber daya manusianya sendiri merupakan manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi. Jadi, perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses menganalisis atau mengidentifikasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga perusahaan dapat menentukan langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu mengenai konsep perencanaan sumber daya manusia. Konsep perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan atau organisasi pada waktu yang tepat. Di dalamnya juga termasuk aktivitas merencanakan jumlah, jenis, dan kualitas tenaga kerja yang akan dibutuhkan pada masa yang akan datang, serta merancang program dan implementasinya seperti penarikan, seleksi, kompensasi, dan lain sebagainya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, diantaranya yaitu yang pertama faktor eksternal, yang kedua keputusan-keputusan organisasi, dan yang ketiga yaitu faktor persediaan karyawan. Faktor eksternal di sini itu mencangkup beberapa faktor lain seperti faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini sangat berpengaruh bagi perencanaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Contohnya yaitu seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan tingkat bunga yang seringkali menjadi faktor penentu dalam bisnis yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Selain itu juga terdapat kondisi sosial, politik, dan hukum yang dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi mengenai peraturan-peraturan di dalam bidang personalia. Teknologi dan para pesaing juga ini termasuk ke dalam faktor eksternal yang dapat berpengaruh pada perencanaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Mengenai keputusan-keputusan organisasional, di dalamnya itu mencangkup rencana atau keputusan strategik, forecast penjualan dan produksi, serta perluasan usaha dan lain sebagainya. Tentunya perencanaan sumber daya manusia ini juga memiliki fungsi, diantaranya yaitu untuk memperbaiki penggunaan sumber daya manusia, melakukan pengadaan karyawan baru, membantu program penarikan tenaga kerja, memadukan kegiatan personalia dan tujuan organisasi, mengkoordinasikan program-program personalia yang berbeda-beda, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai proses perencanaan sumber daya manusia. Proses perencanaan sumber daya manusia ini pada umumnya dibagi menjadi dua tahapan besar, yaitu yang pertama tahapan peramalan atau needs forecasting, dan yang kedua yaitu tahapan perencanaan program atau program planning. Permintaan atau kebutuhan akan sumber daya manusia merupakan titik utama adanya kegiatan perencanaan sumber daya manusia. Tentunya di dalam hal ini, suatu perusahaan atau organisasi melakukan prediksi atau perkiraan terhadap sumber daya manusianya untuk mempersiapkannya di masa yang akan datang. Needs forecasting atau perkiraan kebutuhan ini terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu kondisi eksternal, persyaratan sumber daya manusia di masa mendatang,
ketersediaan sumber daya manusia di masa mendatang, dan perakiraan kebutuhan sumber daya manusia. Kedua yaitu tahapan perencanaan program atau program planning. Rancangan atau rencana program ini meliputi dua hal besar, yaitu yang pertama manajemen kinerja dan yang kedua yaitu manajemen karir. Manajemen kinerja ini berkaitan dengan keorganisasian seperti aktivitas kerja, hubungan kerja, tanggung jawab kerja, penilaian kinerja, dan lain sebagainya. Sedangkan manajemen karir di sini meliputi sistem dan kebijakan perusahaan yang terdiri dari analisis jabatan, rekrutmen, seleksi dan penempatan, promosi dan transfer, pengembangan, pendidikan, serta pemberhentian dan pensiun. Cukup sekian pembahasan mengenai perencanaan sumber daya manusia kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.